Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi Afsyah. Usia saya 33 tahun. Saya anak ke-8 dari 8 bersaudara. Lahir di Jakarta. Saya mengidap penyakit dengan nama muskular distrofi atau biasa dikenal oleh orang penciutan otot. Ini terjadi karena mutasi gen secara spontan, terjadi kurang lebih di usia 8-9 bulan, yang mengakibatkan saya harus menggunakan kursi roda hingga sampai saat ini. Kegiatan saya saat ini adalah seorang internet marketing dan juga seorang penulis. Pengalaman saya menjadi disabilitas Indonesia itu sangat berat karena penolakan paradigma orang-orang itu masih menganggap bahwa disabilitas itu akrab dengan kesusahan, kesulitan, kemiskinan, tidak mandiri, menjadi beban orang tua. Jadi waktu dari kecil untuk sekolah aja itu banyak banget penolakan. Bahkan di TK aja itu sudah ditolak, padahal kan TK itu hanya untuk tempat bermain ya, tapi waktu itu sekolah menolak dengan alasan sekolah belum siap untuk menerima anak disabilitas. Lalu juga di SD saya mengalami bullying sampai akhirnya harus pindah sekolah ke sekolah lain. Lalu SMA pun juga sama, mengalami penolakan juga sampai harus mencari sekolah-sekolah yang mau menerima. Hobi saya dari kecil adalah bermain video game. Lalu di SMP itu sekitar tahun 2000-an sudah mulai masuk ke zaman internet. Saya hobinya bermain internet, game online di warnet, dan sampai akhirnya lulus SMA. Waktu itu saya memutuskan untuk nggak kuliah karena masalah kesehatan, dan kalau kuliah itu memakan waktu yang lama, kurang lebih 4 tahun, tenagaku juga sudah tidak terlalu kuat waktu itu untuk berkuliah rutin dari pagi sampai sore. Akhirnya memutuskan untuk memilih bidang yang nggak jauh dengan hobi, yaitu internet marketing. Di tahun 2007 saya belajar internet marketing dari guru-guru yang datang, ada dari Indonesia, dari luar negeri juga, dan waktu itu saya berpikir bahwa internet ini cocok untuk saya karena saya untuk mencari uang tidak perlu sampai keluar rumah, tidak perlu menjadi karyawan, tidak perlu kerja dengan orang lain. Jadi cukup dari komputer atau dari laptop di kamar saya tinggal memarketingkan barang atau produk, dan saya mendapatkan uang dari sana. Di tahun 2008 saya alhamdulillah sudah bisa menghasilkan uang dari internet marketing tersebut, dan uangnya itu saya gunakan untuk belajar lagi karena memang ilmu ini waktu saat itu ya masih ilmu yang langka, guru-gurunya kebanyakan dari luar, dan biayanya pun juga mahal-mahal. Jadi waktu itu setiap ada pemasukan, uangnya pun diputar lagi untuk belajar lagi. Ya anggap aja saya 4 tahun itu berkuliah, tapi dengan cara ya sendiri, dengan cara informal seperti itu. Lalu setelah saya mulai mendapatkan penghasilan rutin, saya mulai bisa berpikir minimal mengedukasi ke orang-orang bahwa disabilitas itu nggak selamanya merepotkan orang lain, tidak selamanya menjadi beban buat orang lain. Dan hal pertama yang harus diedukasi itu adalah orang tuanya. Tidak banyak anak-anak disabilitas yang memiliki orang tua seperti ibu saya yang mendukung saya. Banyak banget orang tua yang saya dengar di sana tuh kurang mendukung, bahkan agak mungkin skeptis dengan anaknya, bahwa
kalau setiap anaknya, "Ma, saya ingin belajar ini," mamanya selalu ragu atau mungkin orang tuanya nggak mendukung karena memang biaya untuk mobilitas anak-anak disabilitas bisa dibilang nggak murah, karena jujur saya nggak bisa untuk naik angkutan umum kemana-mana, itu kan juga nggak memungkinkan. Jadi untuk membawa ke tempat khusus aja itu kan sudah butuh biaya, entah taksi atau sewa mobil atau mobil. Jadi banyak orang tua yang sulit untuk mendukung anaknya. Di situ saya berpikir bahwa saya harus membuat sesuatu gerakan, dan akhirnya saya membuat Yayasan Habibie Afsyah di tahun 2009. Gerakan itu tujuannya mengedukasi masyarakat, orang tua dan anak-anaknya, juga mengedukasi masyarakat lainnya juga yang beruntung, yang tidak memiliki disabilitas atau tidak memiliki keluarga yang disabilitas juga, tapi minimal mereka tuh punya mindset yang terbuka gitu. Mereka menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan yang lain-lainnya juga, sama halnya Anda semua. Jadi nggak ada bedanya, yang membedakan hanya cara kerjanya saja. Kalau mungkin Anda semua mudah untuk menulis atau mengetik. Nah, kalau bagi saya atau bagi teman-teman tunadaksa yang memiliki kelemahan di tangan, itu agak susah untuk menulis atau mengetik, jadi otomatis cara kerjanya berbeda. Saya biasanya memakai voice text to speech gitu, jadi ada alat atau software di HP ataupun di komputer yang kalau kita ngomong langsung otomatis untuk mengetik kata-kata yang kita buat seperti itu. Jadi memang cara kerjanya berbeda, tapi tujuan dan hasilnya pun sama seperti itu. Jadi dari yayasan itu akhirnya kita bergerak dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Kita tuh masih berkeliling ke kampus-kampus, baik saya pribadi maupun juga volunteer-volunteer lainnya, mengedukasi masyarakat, mengedukasi mahasiswa bahwa kalau nanti bertemu dengan disabilitas, ya jangan kucilkan mereka, jangan anggap remeh mereka gitu. Dan saya membawa teman-teman saya yang disabilitas yang hebat-hebat dari tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, itu yang mereka bisa survive, mereka bisa hidup, mereka bisa mencari nafkah dengan caranya masing-masing. Dan itu sangat membuka pandangan masyarakat sih dengan cara kami ini, walaupun itu nggak bisa langsung sekejap tiba-tiba berubah kayak gitu kan. Amerika atau Jepang yang sudah sangat terbuka tentang disabilitas saja itu butuh waktu puluhan tahun untuk mengubah mindset itu. Jadi minimal ada perubahan gitu dari tahun ke tahun, bahwa terutama kota-kota besar ya yang sangat dekat dengan informasi, dengan media, itu kan mereka lebih terbuka terhadap disabilitas. Tapi di kota-kota kecil, kampung-kampung, itu ya disabilitas masih dianggap aib, masih dianggap kutukan atau dosa orang tua, entah melakukan apa gitu waktu mudanya sehingga datang ke anaknya dengan kecacatannya itu yang disebut cacat itu. Dan dari sana akhirnya tujuan saya saat ini adalah membuka pandangan itu, membuka mindset masyarakat tentang disabilitas. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya melakukan pekerjaan, saya bekerja untuk orang lain, saya punya klien, saya punya proyek juga dengan orang lain. Jadi itu saya jadikan
media saya gitu. Ketika saya bertemu dengan orang lain, ketika saya meeting, mungkin orang meeting juga mereka juga klien saya juga bingung, loh kok yang maju kok pakai kursi roda gitu. Ya mungkin juga mereka juga awalnya bingung, tapi ketika saya bisa menjelaskan mereka, bisa mempresentasikan dengan baik, dan mereka pun akhirnya setuju. Dan alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada anggapan ya, beda banget sih memang dengan dunia profesional. Mungkin mereka juga sudah terbuka ya, kok dunia-dunia profesional itu dengan kedisabilitasan udah gak menganggap itu sebuah masalah gitu. Ketika mereka mendengarkan presentasi, kan mereka juga tahu apa yang ada di otak saya, apa yang ada di pikiran saya mau ngapain. Jadi mereka juga lebih mendengarkan sih, seperti itu. Ya pada dasarnya semua manusia punya naluri untuk bertahan hidup, untuk survive, untuk berjuang mencari apa yang dia impikan, dan itu sebenarnya wajar aja terhadap siapapun. Dan saya bilang lagi tadi bahwa semua manusia berjuang cuma dengan cara yang berbeda-beda. Ya kalau saya dengan cara saya seperti ini, dengan apa yang saya mampu, dengan yang saya bisa, dan itu menjadi kendaraan saya untuk mencapai tujuan saya gitu. Tujuan saya sih sebenarnya simple, supaya nggak ada paradigma lagi bahwa disabilitas itu menjadi beban buat orang lain gitu, dan nggak ada lagi penolakan-penolakan baik di masyarakat maupun di sekolah-sekolah seperti itu. Ya memang prosesnya nggak gampang ya, mencari jati diri itu nggak, bagi orang lain pun juga butuh waktu, butuh proses. Ada yang dari kecil sudah bisa menemukan apa hobinya, apa bakatnya, apa passionnya. Cuma nggak sedikit juga, banyak juga orang yang bahkan sampai usia di atas 30 tahun pun juga masih belum tahu dia siapa. Jadi apalagi tambah dengan disabilitas yang lingkungannya masih sulit untuk menerima. Jadi saya bersyukur di usia 20 tahun saya sudah tahu saya mau kemana, saya harus ngapain, saya mau hidup dengan cara apa, saya mencari uang dengan cara apa, dan saya akan menggunakan uang itu untuk menggunakan penghasilan saya itu untuk apa. Jadi kembali lagi ke cerita saya tadi bahwa saya sukanya bermain game, komputer, internet. Saya menemukan dunia namanya internet marketing, dan di situ saya ngerasa bangga, dan saya ngerasa bahwa internet marketing itu adalah profesi saya saat itu. Andaikan saya nggak punya profesi, mungkin bagi semua orang pun juga, semua orang yang tidak memiliki pekerjaan pun juga pasti akan down, bukan hanya disabilitas saja, bukan hanya saya saja. Jadi andaikan saya nggak punya identitas, ya mungkin orang akan manggil saya Habibie Afsah yang pakai kursi roda, Habibie Afsah yang disabilitas. Jadi ya mau nggak mau itu sebutan saya nantinya kalau saya nggak ada identitas lain. Jadi saya bersyukur saya memiliki identitas sebagai seorang internet marketing, sebagai seorang penulis, dan saya bersyukur memiliki itu. Saya sangat concern banget atau senang kalau diundang untuk mahasiswa, karena mereka ini kan generasi-generasi baru yang pencerah, generasi yang open minded terhadap dunia, terhadap kondisi. Dan saya berharap sih mereka ini menjadi agen perubahan untuk disabilitas ini, supaya Indonesia itu kedepannya nggak lagi mengkotak-kotakan bahwa dia disabilitas atau dia non disabilitas. Asal mereka bisa kerjasama, asal mereka bisa berbuat baik untuk negara, ya kenapa harus
di kota-kotakan kenapa harus dikucilkan. Dan harapan saya ketika mahasiswa-mahasiswa ini ke depan, entah 10 tahun atau 20 tahun ke depan, mereka memimpin perusahaan, mereka menjadi dosen, mereka menjadi guru, mereka menjadi pejabat, yang mereka sudah tahu bahwa disabilitas itu ya seperti itu, yang bukan yang negatif tapi hal yang biasa aja, hal yang sama halnya dengan orang-orang lain yang nggak ada bedanya, yang membedakan hanya cara kerjanya saja.